Halo semuanya, kami dari SKD A1.2. Pada video studi proyek kali ini, kami akan melakukan simulasi penanganan kegawat daruratan medis, yaitu foreign body airway obstruction atau tersedak oleh benda asing. Pasien kita hari ini, anak perempuan, berusia 7 tahun, ia tiba-tiba mengalami sesak nafas berat, stridor, dan juga kebiruan akibat tersedak setelah memakan kaca. Kegagalan kita dalam mengenali dan juga menangani kasus ini dengan cepat dapat berakibat fatal. Mari kita saksikan alur penanganan klinis, clinical reasoning, dan teamwork yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut. Dokter, kalau anak saya dokter, dia bisa nafas setelah makan tulis tadi. Tolong saya dokter, tolong. Kode merah, pasien anak masuk. Distress nafas berat. Silakan yuk dibalikkan terlebih dahulu. Dokter Catherine, perawat Novi ke sini segera. Bapak, Ibu tolong anaknya dibaringkan di bed ya. Oke. Tim aktifkan emergency response. Oke, silakan dokter di sini. Nurse Vita, sekarang tolong Bapak Ibu daripada pasien untuk ke ruang observasi dan juga lakukan anamnesis sikap. Baik dokter. Bapak Ibu bisa tenang, nanti anaknya akan ditangani. Sebelumnya, apakah anaknya ada riwayat alergi, asma, atau batuk pilek sebelumnya? Tidak dokter. Tapi kayaknya tadi tuh tersedak sih sus. Soalnya tadi saya lihat anak saya tuh makan kacang gitu. Oke, kita akan melakukan primary survey terlebih dahulu. Di sini saya akan memeriksa airway-nya terlebih dahulu. Baik, di sini tampak bahwa pasien tetap mempunyai lehernya. Setelah itu, di sini saya akan memeriksa apa saja stereo respirator atau tidak. Baik, stereo respirator terdengar. Setelah itu di sini terlihat dua pasien tidak bisa menangis bersuara. Setelah itu di sini saya akan memeriksa breathing-nya. Untuk breathing-nya sendiri, di sini terlihat bahwa ada retraksi dinding dada. Lalu pernapasannya 38 kali per menit, dan juga bahwa sianosis perioral terlihat jelas. Baik, monitor terpasang dokter untuk heart rate-nya 140 kali per menit, takikardi. Untuk saturasi oksigennya terlihat 88%, sangat rendah. Dan juga untuk suhu normal tubuhnya itu 36,8 derajat Celcius. Oke, kopi. Sekarang pasien jatuh dalam kondisi hipoksia akut. Nurse Novi, tolong segera disiapkan pasiennya untuk posisi melakukan manuver pembebasan sana. Baik, instruksi diterima. Baik, pada fase awal, jadi dokter IGD dihadapkan pada presentasi klinis akut. Jadi diagnosis banding itu harus segera disingkirkan, seperti exacerbasi asma akut, anafilaksis, CROP, dan juga aspirasi pneumonia. Nah, berdasarkan dari anamnesis, di sini pasiennya tersedak kaca, dan ditambah juga hilangnya suara dan juga adanya universal choking sign. Ini mengarahkan diagnosis pada aspirasi benda asing. Nah, untuk keputusan klinis yang pertama adalah menilai dari derajat batuk pasien. Nah, batuk yang tidak efektif dan sianosis pada dari oral, ini menandakan bahwa adanya severe airway obstruction. Dan perlu diketahui juga bahwa anatomi dari anak-anak itu berbeda dengan anatomi orang dewasa. Karena untuk anak-anak dia memiliki kapasitas residu fungsional yang lebih kecil, sehingga dia saturasi oksigennya itu mudah anjlok. Nah, apabila menunda intervensi, itu dapat menyebabkan respiratory failure dan juga cardiac arrest pada pasien. Diagnosis kerja severe FPAO, di sini pasien perempuan, anak-anak berusia 7 tahun, kesadaran masih ada. Sekarang Nurse Navi tolong segera lakukan abdominal thrust banyak 5 kali, lalu Nurse Luh tolong siapkan sungkup oksigen NRBN 10 liter per menit, dan juga Nurse Ica tolong buka troli emergency dan siapkan suction dan juga intubation sebagai cadangan jika pasien tiba-tiba ketidaksadar. Melakukan abdominal thrust 5 kali. Tuh. 3 4 5. Keputusan klinis yang kedua adalah memilih manuver. Jadi mengingat pasiennya sadar dan usianya lebih dari 1 tahun, maka abdominal thrust dan juga manuver Fraunit ini bisa dilakukan. Dan manuver ini cara kerjanya adalah mendorong diafragma ke atas secara paksa
sehingga menciptakan batuk buatan yang menaikkan tekanan intratorakal guna mendorong benda asing itu keluar. Nah, penting dicatat bahwa persiapan intubasi dan juga resusitasi itu perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila benda asingnya itu gagal keluar dan juga pasien mengalami henti nafas. Baik, sumbatan nafas berhasil dikeluarkan, jalan nafasnya telah clear, di sini pasien menangis keras. Oke, sekarang Nurse Novik, tolong circumfaction dan dissection rongga mulutnya untuk memastikan bahwa tidak ada sisa makanan dan juga air liur yang tertunda. Baik dokter. Adik bisa terbaring lebih dahulu loh. Saya dibantu penglihatan sedikit adik ya. Bisa dihidupkan sectionnya. Bisa dihidupkan. Baik, suction sudah selesai dilakukan. Di sini airway-nya sudah bersih smooth ya. Oke, terima kasih. Sekarang Marcelo, tolong dipasang oksigennya dan juga sebutkan hasil assessment. Baik, di sini oksigen RBM kami pasang, lalu untuk reassessment vitalnya di mana laju pernafasannya turun menjadi 28 kali per menit, lalu dari heart rate-nya turun menjadi 115 kali per menit, dan juga untuk saturasi oksigen di mana meningkat progresif menjadi 96%. Lalu juga dari perioral sinusnya juga telah hilang. Oke, clear. Pak, Bu, tenang aja. Anak Ibu dan juga Bapak saat ini sedang ditangani oleh tim dokter dan juga suster yang sedang bertugas. Oke, clear. Ya Tuhan, adik saya akhirnya. Terima kasih, terima kasih, Sus. Luar biasa dokter, terima kasih ya dokter, kami sangat berhutang budi. Baik, syukurlah Bapak dan Ibu kita tidak terlambat. Nah, adiknya sangat kuat, sumbatan sudah dikeluarkan, sekarang jalan nafasnya telah clear. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, mungkin setelah ini kami akan membawa adiknya untuk ke ruang observasi untuk ditinjau lebih lanjut untuk pernapasannya terlebih dahulu. Dokter, untuk rekam medis awal pasien sudah saya lengkapi untuk identitas pasien, waktu kejadian tersedak, tanda vital awal, dan juga tindakan yang telah dilakukan sudah saya catat. Baik, terima kasih nurse. Ini untuk digunakan untuk pelaporan ke dokter spesialis, dan nurse mohon bantuannya untuk stay di dekat meja triase dan standby, lalu untuk observasi lebih lanjut dan selalu diperbaiki. Siap dokter, terima kasih. Permisi dokter. Selamat siang Dr. Timi, saya Dr. Catherine dari IGD. Izin untuk melaporkan pasien Yanti, perempuan 7 tahun, post severe FPAO akibat tersedak kaca. Sumbatan berhasil kami evakuasi dengan 1 siklus abdominal thrust. Airway dan breathing stabil, tangis puas, stridor hilang. Saturasi saat ini 98% dengan oksigen and RBM. Rencana mohon advice perawatan lanjutannya dokter. Halo, selamat siang Dr. Catherine. Baik, untuk penanganan awalnya sudah sangat tepat. Selanjutnya, tolong dipantau secara ketat. Kemudian dievaluasi untuk nafasnya, apakah terdapat suara nafas tambahan seperti wheezing untuk menyingkirkan adanya butiran kacang yang masuk ke saluran pernafasan bawah. Kemudian tolong diobservasi di IGD selama 4-6 jam. Lalu jika ditemukan adanya distress nafas, kemudian kalau ada edema jalur nafas, tolong dilakukan ronsen toraks segera. Kemudian jangan lupa diberikan edukasi kepada keluarga terkait dengan pencegahan sebelum pasien dipulangkan. Bapak, Ibu, saya baru saja berdiskusi dengan dokter spesialis anak. Adik akan kami observasi terlebih dahulu selama beberapa jam di sini untuk memastikan bahwa tidak ada sisa makanan di paru-paru dan tidak ada pembekakan di tenggorokannya. Sebagai edukasi ke depannya, anak-anak itu sangat rentan tersedak, sehingga makanan seperti sosis, anggur, bakso, dan juga kacang wajib dipotong memanjang dan juga kecil-kecil. Selain itu, pastikan bahwa adik selalu makan sambil duduk tenang dan tidak berlarian. Jika kejadian ini terulang di rumah dan anak masih sadar, ibu dan bapak bisa berdiri di belakangnya dan menekan perutnya seperti yang dilakukan oleh perawat Nafi tadi. Baik, segitu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah sangat jelas dokter. Mungkin saya kedepannya akan memperhatikan terkait makanan pada anak saya. Demikianlah simulasi dari kelompok kami mengenai penanganan severe FPAO pada anak. Ingat bahwa tersedak merupakan kegawat daruratan absolut.
Kenali universal choking sign dan segera nilai keefektifan batuk untuk menilai derajat obstruksi. Kedua, ingat algoritma FBAO pada anak usia lebih dari 1 tahun yang masih sadar. Pilihan intervensi utamanya adalah abdominal thrust yang diulang hingga benda asing berhasil keluar. Ketiga, penerapan post-root communication sangat krusial dalam dinamika resusitasi darurat untuk menghindari kesalahan instruksi antar anggota tim. Dan keempat, jangan pernah melupakan pentingnya observasi dan juga edukasi keluarga, mengingat hal ini sangat mungkin untuk dicegah. Semoga simulasi klinis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai intervensi yang tepat dalam menangani sumbatan jalan napas. Terima kasih telah menyaksikan video sebelum proyek kami. Salam sehat.